Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Goeslaw, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan. Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan. Raline Shah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Sumanjuntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna. Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa. Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ricuh, warga berebut berbagai hasil pertanian di mobil kios karnaval pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Purwakarta, Jawa Barat. Kericuhan terjadi akibat aksi saling dorong warga untuk mendapatkan hasil pertanian seperti berbagai jenis buah dan sayuran. Kericuhan ini terjadi saat sejumlah mobil hias melintasi Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang. Warga menyerbu mobil hias serta rela saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, padi, hingga topi anyaman bambu. Sejumlah warga bahkan sudah menyiapkan kantung plastik dan karung untuk membawa hasil bumi sebanyak mungkin. Aksi ini sebenarnya dilarang karena mobil hias masih dalam proses penilaian Dewan Juri Lomba Kemerdekaan. Aksi berebut hasil pertanian dilakukan sebagai bentuk hiburan yang hanya terjadi setahun sekali saat Hari Kemerdekaan. Dapat singkong sama pisang. Tadi gimana? Ya kita mah mencoba aja berdesak-desakan karena ini tahun kemerdekaan ya kita mah memeriahkan saja biar rame gitu. Setahun sekali aja hiburan. Iya, dapat apa aja tuh? Dapat singkong sama pisang. Buat apa? Ya dimasak, dimakan ya buat di rumah aja. Senang aja Bu ya? Ya seneng. Meski berebut hasil pertanian sempat diwarnai kericuhan, karnaval mobil hias yang digelar pemerintah Kabupaten Purwakarta tetap berlangsung meriah. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita semua ingin mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan kegembiraan. Ya, berbagai inovasi, kreativitas tentunya diperbolehkan dan dipersilakan. Tapi mereka pengen tuh mobil hias, oke, siap. Pokoknya apapun demi kebahagiaan dan untuk memperingati kemerdekaan ini dipersilakan. Yang penting untuk meningkatkan kreativitas kita sendiri.
Peserta karnaval mobil hias menjadi salah satu cara masyarakat mengekspresikan kebahagiaan dalam merayakan Hari Kemerdekaan yang diikuti organisasi perangkat daerah, BUMD, kecamatan, kelurahan, hingga pihak swasta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Antusiasme warga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Namun sayangnya kemeriahan perayaan diwarnai kericuhan warga berebut kaos gratis. Bocah perempuan ini berteriak dan menangis setelah terdorong dan terdesak warga yang berebut kaos di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Panitia berulang kali mengimbau masyarakat untuk tetap antre dan tidak berdesakan. Warga tetap berusaha merangsek ke tenda pembagian kaos gratis. Warga terus mendekati tenda pembagian kaos dari berbagai arah, termasuk dari belakang tenda. Pembagian kaos berlangsung ricuh karena warga yang tidak mau tertib. Terdesak dan terdorong, panitia terpaksa melempar kaos keluar tenda agar warga tidak terus merangsek ke tenda. Warga yang sudah mendapatkan kaos diminta segera meninggalkan tenda pembagian kaos. Warga datang sejak subuh dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 RI. Panitia menyiapkan 300.000 kaos gratis yang didistribusikan di 5 titik kawasan Monas. Tak hanya pembagian kaos, warga datang ke Silang Monas, Jakarta untuk Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengikuti berbagai lomba. Panitia menggelar berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat gratis, mulai dari lomba makan kerupuk hingga panjat pinang. Panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang seperti penanak nasi, kompor, kipas angin, serta berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lomba panjat pinang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur memeriahkan rangkaian perayaan kemerdekaan Indonesia, menarik perhatian warga. Beragam tantangan harus ditaklukkan para peserta untuk mendapatkan beragam hadiah menarik. Warga di sekitar kawasan Kalimalang, tepatnya Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, antusias memeriahkan lomba yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diketahui tradisi panjat pinang ini telah berlangsung sejak tahun 1980. Tak hanya panjat pinang, sejumlah perlombaan lain juga digelar, di antaranya gebuk bantal dan jalan di batang pohon pinang. Lurah Cipinang Melayu menyebut lebih dari 100 peserta mengikuti rangkaian kegiatan ini. Hadiah yang disediakan pun beragam dan langsung diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan di RW 04 ini kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Ini kegiatan tahunan yang sering kita laksanakan Semarak Kalimalang dari tahun 80-an ya. Ada panjat pinang, gebuk bantal dan jalan di titian. Pak, ada berapa warga yang ikut serta dalam kegiatan lomba ini, Pak? Kalau untuk pesertanya dalam rangkaian acara ya, ini lebih dari 100, Pak. Meski harus berjibaku menaklukkan batang pinang yang licin, para peserta tetap antusias mengikuti perlombaan. Ya susah banget, licin. Ini baru pertama Pak? Ya baru pertama ini, 2 hari sama besok juga ya lagi. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi daya tarik utama tradisi panjat pinang yang terus digelar dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di Pela Mampang, Jakarta Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung selama hampir 1 bulan hingga HUT ke-81 RI.
Semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa di lingkungan RW 04 Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Warga menggelar berbagai rangkaian perlombaan di kantor RW 04 yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rangkaian kegiatan ini digelar untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat kerukunan antar warga. Selain menggelar perlombaan, panitia juga membagikan minyak goreng kepada warga sekitar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Untuk acara ini memang rutinitas setiap setahun sekali ya, karena ini memperingati Hari HUT RI yang ke-81. Tentunya memiliki semangat untuk terus gotong royong, guyup rukun, dan juga saling membantu terhadap sesama. Perayaan HUT RI ke-81 ini menjadi momentum bagi warga untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat persaudaraan dan kekompakan di lingkungan masyarakat. Dari Jakarta, Giva Morisko, Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana. Upacara penurunan dilanjutkan dengan kirap pengembalian bendera pusaka. Jalan! Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Rangkaian upacara penurunan bendera merah putih dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Prabowo nampak mengenakan beskap berwarna coklat dengan rangkaian bunga melati yang mengalungi lehernya. Tim pasukan pengibar bendera pusaka yang mengemban tugas pada penurunan bendera adalah tim Indonesia Adil Makmur. Nilce Deliana Insjowi Werimon, perwakilan Provinsi Papua, dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aya Nufus di Istana Merdeka Jakarta, dan ada Salam Pulungan di kawasan Monumen Nasional. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Aya terlebih dahulu. Ya Aya, ada kegiatan apa di Istana Merdeka usai penurunan bendera? Ya, Raisa Nadia, pada sore hari ini upacara penurunan Sang Merah Putih selesai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tepat sekali. Dan saat ini di Istana Merdeka Jakarta, khususnya atau tepatnya di halaman depan dari Istana Merdeka, masih diramaikan oleh seluruh tamu undangan dan juga masyarakat yang berhasil masuk dan menyaksikan proses detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih keramaian pada malam hari ini meskipun acara sudah selesai. Dan memang setiap tahunnya momen detik-detik proklamasi ini menjadi momen dan juga kesempatan bagi masyarakat yang datang dan memenangkan tiket untuk menyaksikan detik-detik proklamasi dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ini menjadi momen silaturahmi, bertemu dengan rekan-rekan, kemudian juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang hadir di Istana Merdeka. Dan juga tadi sore seluruh masyarakat dan juga tamu undangan menyaksikan begitu hikmatnya proses penurunan Sang Merah Putih yang saat ini sudah dibawa kembali
ke Monumen Nasional atau Monas oleh tim Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pengawalan ketat dari pasukan berkuda, korps musik, serta aparat polisi militer. Memang hingga malam hari ini belum ada penutupan pagar begitu ya dari pihak istana, karena memang masih memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat dan juga tamu undangan untuk berfoto, bersuah foto di depan Istana Merdeka, karena ini memang menjadi momen setiap tahunnya, menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat Indonesia dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi memang antusiasnya terasa hingga ke sini, Raisa dan juga pemirsa. Jadi memang kita masih menantikan dan terus menyaksikan bagaimana masyarakat menikmati halaman di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan tentunya Raisa sudah rangkaian upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita juga sama-sama berharap bahwa sesuai dengan tema Indonesia ke depannya dapat menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sementara demikian. Baik, Ayah pemirsa, kita ke Salam Pulungan di Monas. Ya Salam, bagaimana situasi terkini di sana dan bagaimana antusiasme masyarakat? Ya Nadia dan juga pemirsa, baru saja kita saksikan secara bersama bagaimana prosesi rangkaian upacara penurunan bendera merah putih yang tadi berlangsung di Istana Merdeka, kemudian juga langsung diserahkan terkait dengan bendera pusaka merah putih dan juga naskah proklamasi ke Cawan Monas Jakarta yang ada di belakang saya. Dan memang meskipun dari rangkaian upacara ini telah berakhir, namun antusiasme masyarakat di kawasan sekitaran Monas ini masih tampak ramai, tampak memang masih sangat meriah ya terkait dengan situasi yang ada di kawasan Monas ini. Dan memang masyarakat ini masih tampak membadati kawasan sekitaran Monas. Dan memang kalau bisa kami gambarkan kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, tadi selama berlangsungnya prosesi penyerahan dari bendera merah putih dan juga naskah proklamasi ke Cawan Monas Jakarta ini berlangsung sangat hikmat sekali di kawasan sekitaran Monas. Karena memang masyarakat di sini tampak sangat antusias sekali bagaimana mereka menyaksikan untuk pertama kalinya prosesi penyerahan bendera pusaka merah putih dan juga naskah proklamasi ini langsung dikembalikan atau diserahkan kembali ke Cawan Monas. Dan memang kalau Nadia dan juga pemirsa dengar secara seksama ya, di kawasan tempat kami melaporkan saat ini memang di sebelah saya ini tengah berlangsung marching band begitu. Dan memang ini masih tampak antusias sekali. Ribuan masyarakat ini masih tampak memadati kawasan ini dan menonton secara langsung bagaimana keseruannya di kawasan Monas yang saat ini tengah berlangsung marching band dari TNI dan juga Polri. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, meskipun rangkaian upacara penurunan bendera merah putih ini sudah selesai dilakukan, namun ini tidak selesai begitu saja nih di kawasan Monas. Karena memang nantinya akan ada Malam Merdeka yang nantinya akan diberiakan, ada karnaval, kemudian juga ada konser musik, dan juga ada kuliner Nusantara gratis. Sehingga ini bisa banget nih bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekannya nih, mumpung besok belum masuk kerja ataupun juga belum sekolah, ini bisa sekali nih menikmati keseruan yang ada di kawasan sekitaran Monas ini. Karena memang situasinya semakin malam ini justru semakin meriah. Nadia. Ya memang karnaval menjadi acara yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat. Terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Dan sebelumnya ada rekan Ayah Nufus melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Atraksi 81 pesawat gabungan TNI dan Polri meriahkan perayaan upacara HUT ke-81 RI. Kehadiran jet tempur terbaru milik TNI Dassault Rafale menjadi sorotan utama. Bangga kami. Ini podium kehormatan. 81 pesawat gabungan TNI dan Polri memeriahkan perayaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Atraksi dipertontonkan di langit kawasan Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat membawa bendera merah putih dan logo 81. Flypass helikopter gabungan TNI dan Polri ini disebut dengan call sign Nusantara Flight. Formasi Nusantara Flight terdiri atas 1 helikopter EC-725 Karakal, 3 helikopter NAS 332 Super Puma, dan 1 helikopter Dopin dari TNI Angkatan Udara. Terimalah salam hormat dan bangga kami.
Selain itu terdapat 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat dan 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Indonesia di udara telah tampak di layar Videotron dan bersiap melintas. Here we go, Macan and Kehadiran pesawat tempur terbaru milik TNI, Dassault Rafale, menjadi salah satu sorotan utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi jet tempur yang melakukan manuver sukses memukau Presiden Prabowo Subianto dan para tamu undangan yang hadir dengan semburan asap warna bendera merah putih. Kami, Alam Muda TNI Angkatan Udara, dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Sebelum upacara pengibaran bendera merah putih, kereta kencana mengantar bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Nah, kuda-kuda pasukan kavaleri TNI AD walaupun Kereta kencana dikawal 45 pasukan motor polisi militer dan drum band Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Tidak hanya itu, 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe dan 78 pasukan kerajaan Nusantara turut mengawal bendera pusaka dan naskah teks proklamasi. Paskibraka Bianca Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta bertugas membawa bendera pusaka, sementara Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar, membawa naskah teks proklamasi. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT Republik Indonesia tahun lalu. Melanjutkan perjalanannya. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari kata praba dan yaksa yang bermakna cahaya besar atau cahaya terang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertemakan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pemirsa, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia digelar di Istana Merdeka Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara diawali dengan dentuman meriam sebanyak 7 kali. Dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infantri Priyo Handoyo dari Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pengibaran bendera, Selina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara petugas pengerek bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya dan Nurendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Haru dan bangga mewarnai paskibraka usai bertugas menaikkan bendera dalam upacara detik-detik proklamasi di istana. Sejumlah paskibraka bahkan meneteskan air mata.
Tangis bahagia putra-putri terbaik bangsa tak tertahan usai mereka berhasil menyelesaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di istana. Upacara detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan ke-81 RI Senin pagi berjalan lancar tanpa celah. Pasukan pengibar bendera tergabung dalam tim Indonesia Berdaulat ini berkumpul bersama usai berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun menggelar doa bersama memanjatkan puji syukur atas kelancaran tugas. Bahkan sebagian besar melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan perasaan mereka. Terpilih sebagai paskibraka dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan tanpa celah menjadi kebanggaan puluhan putra-putri terbaik bangsa. Mereka menyadari tugas ini merupakan tugas mulia yang diimpikan hampir seluruh remaja di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana. Sementara Megawati dan SBY tidak hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana hari ini. Seperti sebelumnya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana selalu mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu. Namun pada peringatan tahun ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir mengenakan pakaian adat Bali. Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tidak hadir karena memimpin upacara peringatan kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri upacara di Istana karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendiang keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terlihat diwakili oleh istrinya Sinta Nuriyah Wahid. Sementara itu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala hadir bersama istrinya Mufidah Yusuf Kala. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden ke-13 juga hadir. Keluarga proklamator Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta diwakili oleh putrinya Mutia Hatta yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kehadiran Presiden, Wakil Presiden terdahulu serta keluarga yang terwakili turut melengkapi peringatan kemerdekaan yang digelar di Istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno, hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Goeslaw, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan. Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan. Raline Shah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Sumanjuntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna. Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan rayuan Pulau Kelapa.
Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang HUT Kemerdekaan ke-81 RI dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Pantai Pangandaran, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi favorit yang dipadati wisatawan. Lonjakan pengunjung terlihat sejak Sabtu, diiringi peningkatan okupansi hotel hingga penuh. Ribuan warga memadati Pantai Pangandaran selama libur panjang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Wisatawan memadati garis pantai sejak pagi. Beragam aktivitas dilakukan mulai dari berenang, bermain pasir, dan menunggang kuda hingga menyewa perahu menuju Pasir Putih. Sangat ramai sekali dari kemarin, hampir nggak kebagian tempat ya. Malam kemarin, iya pulang sekarang. Jadi kenapa lebih memilih Pangandaran sih? Karena emang enak sih, dibanding yang lain gitu. Membludaknya wisatawan juga berdampak pada tingkat hunian hotel. Sejumlah hotel mencatat akupansi hingga 100% pada 14 hingga 17 Agustus. Untuk okupansi rata-rata di bulan Agustus ini ada peningkatan di tahun lalu, rata-rata 100%. Peningkatan ini sudah jauh-jauh hari 3 minggu sebelumnya untuk pembukingan. Jadi untuk tanggal 14, 15, 16 sampai tanggal 17 kita sudah full okupansi. Libur panjang HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja menjadi berkah bagi sektor pariwisata di Pangandaran. Wisatawan diimbau tetap waspada, mematuhi rambu keselamatan dan mengikuti arahan petugas agar libur berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam satwa turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 RI di Taman Safari Indonesia. Parade satwa ini menarik perhatian pengunjung. Semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Taman Safari Bogor melalui parade satwa bertajuk Rimba Nusantara. Selain menyuguhkan drum dan aneka atraksi menarik, parade ini hadirkan berbagai jenis satwa. Mulai dari satwa khas Indonesia seperti ular, gajah lampung, dan orangutan dari Kalimantan, hingga satwa eksotis dari berbagai negara seperti unta dari Timur Tengah. Parade satwa rutin dilakukan setiap tahun dan disambut antusias seluruh pengunjung. Kesempatan kita para pengunjung bisa melihat bagaimana susunan kita paradekan satwa-satwa nasional, bahkan satwa-satwa eksotik diikutsertakan supaya kita mengetahui bahwa Indonesia kaya dengan biodiversity di dunia. Sehingga kita harus menjaga daripada keselanjutan populasi ini, bagaimana kelanjutan seterusnya yang ada yang di hutan kita, di alam kita. Pawai satwa digelar sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian alam serta keanekaragaman hayat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, di Hari Kemerdekaan Indonesia, warga di Dusun Watubara Ende yang terdampak gempa 5,8 magnitudo belum tersentuh bantuan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagekeo pada Senin pagi turut merusak pemukiman warga di Kabupaten Ende. Salah satu wilayah terdampak berada di Dusun Watubara, Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan. Meski kerusakan terlihat nyata, warga mengaku hingga saat ini belum menerima bantuan maupun penanganan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende. Sementara itu, BNPB melaporkan 68 korban jiwa dan 213 luka akibat gempa di NTT. Kecamatan Wewaria, Desa Mukus 2026 rumah yang tidak layak huni dan sudah tidak bisa ditempati untuk tinggal. Mungkin kami berharap kepada pemerintah setempat, pusat maupun tim SAR, tim relawan untuk dapat
kunjungi kami karena kami sama sekali belum bisa tersentuh. Badan Gizi Nasional mengungkap hasil investigasi awal insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyebabnya akibat ikan yang akan dimasak dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 12 jam. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap hasil investigasi awal yang menyebabkan 256 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Hasil investigasi awal diungkap Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kepala BGN mengungkap adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. BGN mengambil tindakan tegas membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot Kepala SPPG serta mengajukan pemecatan tidak hormat pada Kepala SPPG yang berstatus ASN. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Meriahkan HUT kemerdekaan, ibu-ibu di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat mengikuti lomba menarik bus seberat 20 ton. Sementara di Makassar, kaum ibu lomba pukul bantal di atas sebatang pohon. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Raisa Nadia pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Suara gembira dari ibu-ibu di Terminal Kalideres, Jakarta Barat memecah kesibukan calon penumpang yang hari itu akan berangkat keluar kota menggunakan bis. Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81, ibu-ibu antusias mengikuti lomba menarik bis seberat 20 ton. Suasana menjadi riuh dengan gelak tawa dan keceriaan ketika peserta lomba tarik bis berhasil mencapai garis finish. Seleret perlombaan seru lainnya juga digelar, salah satunya lomba makan kerupuk. Bersatu semuanya dari sektor ada di Terminal Kalideres, masuk warung, ibu-ibu pedagang maupun juga kawan loket udah siap semua ngikut. Di Kelurahan Telo Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, kaum perempuan dan anak-anak tak ketinggalan mengikuti lomba pukul bantal. Peserta saling pukul menggunakan bantal di atas bilah bambu yang dipasang di atas kanal. Peserta yang dapat menjaga keseimbangan selama pertandingan dan mampu menjatuhkan lawan keluar sebagai pemenang. Perlombaan semakin seru dengan hadiah-hadiah menarik dari panitia. Dari Jakarta dan Makassar, Miftahul Ghani dan Yuel Yuswin, iNews melaporkan.